Perkenalkan, saya Rocky Armi dari kelompok 7. Di video kali ini, kelompok 7 akan membahas algoritma SHA-2. Sebelum lanjut ke materinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Esmaila Putri, yang akan membahas codingan. Selanjutnya ada Leonita Asakbar, yang akan membahas kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya ada Muhammad Kadarman, yang akan membahas implementasi. Selanjutnya ada Rocky Armi saya sendiri, yang akan membahas sejarah algoritma. Dan selanjutnya yang terakhir saya tulisan yang akan membahas arsitektur atau cara kerja. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama sini ada sejarah algoritma SHA-2. Sejarah SHA-256 ini dimulai pada bulan Agustus tahun 1991. SHA sendiri merupakan fungsi hash atau satu arah yang dibuat oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology dan digunakan bersama DDS Digital Signature Standard. SHA ini sendiri dinyatakan satu arah didasarkan pada MD4 yang dibuat oleh Ronald L. Rivers dari MIT. Dasar prinsip algoritma SHA-256 dapat digunakan untuk menghitung nilai message diges dari sebuah pesan, di mana pesan tersebut memiliki panjang maksimum 264 bit. Algoritma ini menggunakan sebuah message schedule yang terdiri dari 64 elemen 32 bit word, 8 buah variabel 32 bit, dan variabel penyimpanan nilai hash 8 buah word 32 bit. Hasil akhir dari algoritma SHA-256 adalah sebuah message diges sepanjang 256 bit. Di mana hingga saat ini ada beberapa jenis algoritma SHA, yaitu SHA-0, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, dan terakhir SHA-512. Untuk varian SHA-0 dikenal dengan SHA-0 pada tahun 1991, varian SHA-1 dikenal dengan SHA-1 pada tahun 1993, dan varian SHA-224, 256, 384, dan 512 dikenal dengan SHA-2 pada tahun 2000. Selanjutnya ada arsitektur cara kerja atau secure hash algoritma yang akan dijelaskan oleh saya tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriatul Ihsan dengan NIM 12050117086. Di sini saya berasal dari kelompok 7 yang akan melanjutkan penjelasan dari materi kami, yaitu materi saya arsitektur atau cara kerja secure hash algorithm SHA-2. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu arsitektur atau cara kerja secure hash algorithm SHA. Arsitektur atau cara kerja secure hash algorithm SHA ini, algoritma SHA-1 dapat digunakan untuk menghitung nilai message diges dari sebuah pesan, di mana ini pesan tersebut ini memiliki panjang maksimum 264 bit. Algoritma ini menggunakan sebuah message atau schedule yang terdiri dari 80 elemen, 32 bit word, 5 buah variabel 32 bit, dan variabel penyimpan nilai hash 5 buah word 32 bit. Hasil akhir ini dari algoritma SHA-1 ini adalah sebuah message diges sepanjang 160 bit. Selanjutnya dalam implementasi kelas SHA-1, SHA-1 ini didefinisikan sebagai turunan kelas eHash. Atau selain itu, pada kelas SHA-1 ini didefinisikan juga dua buah makro, yaitu SHA-1 block size dan SHA-1 diges size, yang menyatakan besar blok dan message diges dalam SHA-1. Selanjutnya itu secure hash algorithm SHA-256 merupakan fungsi hash yang umum digunakan. Sampai saat ini belum ada yang dapat memecahkan algoritma fungsi hash SHA-256. Algoritma SHA-256 ini memiliki langkah pengerjaan yaitu sebagai berikut. Sebelum kita menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan algoritma SHA-256, kita akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu keluarga fungsi hash SHA. Dalam tabel ini menjelaskan tentang SHA-0, SHA-1, SHA-2. SHA-2 ini terdiri dari SHA-256 hingga 224 atau 224.
SAA 512 atau 384. Yang pertama kita akan menjelaskan keluarga fungsi hash SAA, yaitu SHA0 dan SHA1. Kita jelaskan, yaitu dari SHA0 ini dan SHA1 ini yaitu menyatakan berapa panjang message address-nya, yaitu 160 atau output access-nya itu 160, dan berapa ukuran dari variabel buffernya atau internal state-nya, atau internal state bit-nya itu 160, dan block size-nya itu atau ukuran blok yang diproses itu 512. Selanjutnya yaitu max message size-nya itu atau maksimum pesan yang bisa diproses itu 2.64-1. Selanjutnya yaitu word size atau ukuran word yang dalam bit. Yang dalam bit yaitu 32. Selanjutnya rounds atau jumlah putaran operasi yang dilakukan di dalam kebangkitan mesin tegesnya, yaitu 80. Selanjutnya operation NS dan collision fonts-nya itu apakah sudah ditemukan kolisinya atau belum. Maka di SHA0 dan SHA1 ini collisionnya kolisinya itu yes atau iya, dan operationnya ini tambah atau plus and or sort not, sort atau rot atau sama dengan atau operasi penjumlahan dari yaitu operationnya ini tambah and or sort atau rot, sort dan rot. Itu operasi penjumlahan dari mod 2 logika and or sort rotasi. Selanjutnya yaitu kita jelaskan, yaitu SHA2 yang terdiri dari SHA256 atau 224 dan SHA512 atau 384. Di sini SHA2 ini output size-nya itu atau berapa panjang message address-nya itu 256 dan 224 atau 224, dan SHA512 ini 512 atau 384. Dan berapa ukuran dan internal state size ini atau berapa ukuran dari variable buffernya atau internal state-nya itu 256 dan 512. Selanjutnya itu block size dari SHA2 ini yang terdiri dari SHA256 atau 224 dan SHA512 atau 384 ini atau ukuran blok yang diprosesnya ini 512 dan 1024. Dan make message size-nya ini atau SHA2 atau yang terdiri dari SHA256 atau 224 dan SHA512 atau 384 dan maksimum pesan yang bisa diproses yaitu 2.64-1 2128-1. Dan selanjutnya yaitu word size-nya dari SHA2 yaitu ukuran word-nya dalam bitnya itu 32 dan 64.
32 untuk 256, 224, 64 untuk SAA 512. Dan rounds-nya atau jumlah putaran operasi yang dilakukan di dalam kebangkitan mesin Tegesnya itu di SAA 256 atau 224 dan SAA 512 atau 384 ini 64 dan 80. Dan collision-nya atau force-nya itu diberi no atau belum. Dan operation-nya ini plus and or SOR SAR atau ROT, yaitu penjumlahan operasi dari mod 2 pangkat 64 logika and or SOR dan rotasi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah algoritma SH256 atau langkah-langkah pengerjaannya yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu tambahkan bit pending pesan diisi sehingga panjangnya kongruen dengan 448. Modulus 512. Pending 1 bit ditambahkan di akhir pesan diikuti oleh banyaknya 0 yang diperlukan sehingga panjang bit sama dengan 448 modulus 512. Selanjutnya itu panjang append representasi panjang pesan 64 bit ditambahkan dengan pada hasilnya akhirnya, yaitu langkah ini untuk membuat panjang pesan kelipatan 512 bit. Selanjutnya itu parsing pesan pending diuraikan menjadi n blok pesan 512 bit, yaitu M1, M2 sampai Mn dengan menambahkan blok 64 bit. Selanjutnya itu inisialisasi nilai hash awal H0 diatur terdiri dari 8 kata 32 bit dalam bentuk heksadesimal. Selanjutnya itu kita mempersiapkan jadwal pesan SHA256 menggunakan jadwal pesan 64 kata 32 bit. Kata-kata ini dari jadwal pesan diberi label W0, W1 sampai W63. Itu selanjutnya kita mempersiapkan jadwal pesan SHA256 menggunakan jadwal pesan 64 kata 32 bit. Kata-kata dari jadwal pesan ini diberi label W0, W1 sampai W63. WT atau blok pesan yang baru sama dengan buka kurung kurawal sigma 1 pangkat 256 dalam kurung WI-2 atau blok pesan dari W ke I-2 ditambah WI-7 atau blok pesan dari W ke I-7 ditambah sigma 0 pangkat 256 dibuka kurung WI-15 atau blok pesan dari W ke I-15 tutup kurung ditambah WI-16 atau blok pesan dari W ke I-16. Maka di sini dapatlah 0 kecil dari T kecil dari 15 dan 16 kecil dari T kecil dari 63 dan WI-16 ini itu MT pangkat T. Di mana 0 kecil dari T kecil dari 15, 16 kecil dari T kecil dari 63. Di mana sigma 1 256 ini di mana sigma 1 pangkat 256
buka kurung WI min 2 sama dengan WI min 2 atau blok pesan dari WI ke I min 2 ini sama dengan WI min 2 atau blok pesan dari W ke I min 2 rotate right tutup kurung rotate right 17 tutup kurung operator sort buka kurung WI min 2 atau blok pesan dari W ke I min 2 tutup kurung rotate right 19 yaitu operator sama dengan operator sort buka kurung WI min 2 atau blok pesan dari W ke I min 2 S shift right 10. Selanjutnya sigma 0 dari sigma 0. Selanjutnya itu dari sigma 0 pangkat 256. WI dari WI min 15 atau blok pesan dari W ke I min 15 sama dengan buka kurung WI min 15 atau blok pesan dari W ke I min 15 tutup kurung rotate right 7. Jadi di atas itu rotate right 17 dan di bawah itu rotate right 7. Dan operator selanjutnya operator sort buka kurung WI min 15 atau blok pesan dari W ke I min 15 rotate right 18 dan selanjutnya operator sort buka kurung WI min 15 atau blok pesan dari W ke I min 15 dan shift right-nya 3 dimana itu dari sigma 1 256 WI min 2 atau blok pesan dari W ke I min 2 ini rotate right-nya itu 17 sedangkan sigma 0 2 pangkat 256 blok WI 15 WI min 15 atau blok pesan dari W ke I dari blok pesan dari W ke I min 15 ini rotor rack-nya ini 7. Di sini kan di sini WI min 2 atau blok pesan dari W ke I min 2 ini rotornya 17 sedangkan WI min 15 atau blok pesan dari W ke I min 15 ini rotornya 7. Di operator rasorkan buka kurung WI min 2 rotor rate-nya ini 19 sedangkan di WI min 15 atau blok pesan dari W ke I min 15 ini rotor rate-nya ini 18. Di operator rasorkan lagi WI min 2 ini di shift rate-nya ini 10 sedangkan di WI min 15 atau blok pesan dari W ke I min 15 ini shift rate-nya ini 3. Jadi ada perbedaan router dan shift rate-nya ini dari ke blok pesan ke I min 2 dan blok pesan dari W ke I min 15. Selanjutnya kita ke inisialisasi 8 variabel kerja dari A, B, C, D, F, G, dan H dengan nilai hash-nya itu I min 1 for T sama dengan 0 ke 3. Dapat kita uraikan yaitu T1 sama dengan H ditambah sigma 1 pangkat 256 pangkat 256 buka kurung E ditambah CH-nya itu nilai CH-nya itu EFG ditambah K1 pangkat 256 ditambah W1 dan kita uraikan lagi dari T2 sama dengan sigma 0 pangkat 256 buka kurung A ditambah MAJ dan nilai dari MAJ ini A, B, dan C dan kita uraikan lagi H sama dengan G
G sama dengan F, F sama dengan E sama dengan D ditambah T1. Dan D sama dengan C, C sama dengan B, B sama dengan A. Dan nilai A sama dengan T1 dan ditambah T2. Itu dari for T0 ke 3. A hasilnya dari A T1 ditambah T2. Dimana ini dari sigma 1 atau di sini di sini sigma 1 pangkat 256 maka diuraikan menjadi ini sigma 1 pangkat 256 buka kurung ini yang tadi, maka kita uraikan jadi rotate right 6 dan selanjutnya dioperatorkan rotate right-nya itu 11 dan selanjutnya dioperatorkan lagi ke rotate right-nya itu 25. Jadi di sigma T1 dari sigma dari hasil T1 yang sama jadi hasil dari T1 sama dengan H ditambah sigma 1 2 pangkat 256 dari sigma 1 pangkat 256 ini dibuka kurung maka dimana hasilnya ini routernya ini rotate right-nya ini 6 dioperatorkan lagi rotate right-nya ini 11 dioperatorkan lagi rotate right-nya ini 25. Maka di T2 sama dengan sigma 0 pangkat 256 ini maka dimana yang T2 sama dengan sigma 0 pangkat 256 ini buka kurung A ini maka diuraikan sama dengan A router right 2 operator selanjutnya dioperatorkan ke A router right 13 dan dioperatorkan lagi ke A router right 22. Saya jelaskan lagi, yaitu dari nilai CH atau E dan FG ini, nilai dari E, FG ini sama dengan operator N ke F. Dioperatorkan ke negasi E, operator N ke G. Maka selanjutnya di T2 sigma 0 pangkat 256 A ini kan ditambahkan ke nilai MAJ atau nilai A, B, dan C-nya. Maka dimana nilai MAJ atau nilai ABC-nya ini, A, B, dan C-nya ini dimana sama dengan A di operator N ke B. A operator N B di operatorkan ke A operator N C dan di operatorkan ke B operator N C. Saya ulangi lagi, di nilai M A J atau nilai A, B, dan C-nya ini dimana sama dengan A operator N B dioperatorkan A operator N C dioperatorkan lagi B operator N ke operator B operator N C. Maka dapatlah dimana A, nilai A, B, C, D, F, G, H ini sama dengan variabel yang berisi pesan heksadesimal. Itu K1,
pangkat 256 atau konstanta SHA 256. Maka di sini akan menampilkan yaitu konstanta SHA 25 dan 256. Selanjutnya yaitu kita menjumlahkan hasil akhir A, B, C, D, E, F, G, H dengan inisial hash value H dan I. Di sini H 0 pangkat I sama dengan A ditambah H 0 pangkat I. Dan H1 pangkat I sama dengan B ditambah H1 pangkat I. Dan H2 pangkat I sama dengan C ditambah H2 pangkat I. Selanjutnya H3 pangkat I sama dengan D ditambah H3 pangkat I. Selanjutnya H4 pangkat I sama dengan E ditambah H4 I pangkat I. Selanjutnya H5 pangkat I sama dengan F ditambah H5 pangkat I. Dan H6 pangkat I sama dengan G ditambah H6 pangkat I. Dan H7 pangkat I sama dengan H ditambah H7 pangkat I. Maka dapatlah output setelah mengulangi langkah 1 hingga 4 sebanyak N kali. Fungsi hash ini dihasilkan adalah sebagai berikut. H0 dalam kurung N. H0 N logical OR H1 N. H2 di logical OR H2 N logical OR H3 N logical OR H4 N logical OR H5 N dan logical OR H6 N dan logical OR H7 N. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisma Eni Putri. Baiklah, saya akan membahas tentang kodingan algoritma SH2. SH2 adalah sebuah fungsi kriptografik khas yang didesain oleh Badan Keamanan Nasional atau BKN Amerika Serikat dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 2001. Set ini dibangun menggunakan konstruksi Merkle-Damgard. Fungsi kompresi satu arahnya dibangun dengan menggunakan struktur Davis-Mayer dari blok Cipher yang difasialisasikan. Perlu kita ketahui bahwa SH2 merupakan perbaikan atau penerus dari SH1, yang dimana SH1 dengan panjang bit 160, sedangkan SH2 panjang bit 256. Jika Anda menjumpai keterangan SH2 256 bits, SH384 bits atau SH2 512 bit, ini merupakan SH2 yang memiliki panjang tanda tangan atau bits yang berbeda. Langsung saja kita masuk ke kodingannya. Berikut ini adalah algoritma untuk SH2, yang dimana kita buat publikasi dulu untuk SH2 ini. Setelah itu kita buat program Java untuk menghitung nilai hash H2 nya. Kemudian kita buat metode getInstant statis, yang dimana metode ini disebut dengan hashing 2 yang gunanya untuk menampilkan pesan. Selanjutnya metode dicache kita panggil, yang dimana untuk menghitung intisari pesan dari sebuah input dan kembalikan array bit, dan kita membuat sebuah array byte. Selanjutnya kita konversikan array byte menjadi representasi sig6. Kemudian kita rubah lagi intisari pesan tadi menjadi nilai heksadesimal. Kemudian part dengan 0 di depan. Setelah itu kita masukkan kode drivernya, yaitu kode untuk menghasilkan outputnya nanti. Kita masukkan pada string 1 ABC, yang dimana ABC ini huruf kecil semua. Pada string 2 kita buat huruf, yang dimana huruf ini hurufnya kecil semua. Dan untuk string 3 kita masukkan campuran huruf dengan angka. Yang pertama angkanya yaitu huruf besar, kemudian
huruf kecil, setelah itu angka dan huruf. Selanjutnya kita menampilkan output untuk menentukan algoritma intisari pesan yang salah. Kita coba run. Nah, maka menghasilkan output ABC dengan fungsi hashnya BA781 6B, dan yang huruf kecil semua tadi menghasilkan fungsi hash 7396B 9D. Dan untuk campuran angka dan huruf tadi, huruf besar dengan huruf kecil, akan menghasilkan fungsi hash AFB4 FAA. Nah, kita coba ganti huruf ABC ini dengan huruf besar semua. Coba run. Akan menghasilkan output yaitu B5D4 045C. Sebelumnya pada huruf ABC yang kecil ini menghasilkan output yang berbeda dengan setelah mengganti huruf ABC ini dengan huruf besar. Di bagian high kita coba ganti dengan angka semua. Maka menghasilkan output yaitu A665A45, yang dimana tadi tidak sama dengan string 2 yang high. Adapun fungsi hash ini yaitu fungsi yang menerima string dengan panjang sembarang dan mengkonversikannya dengan menjadi string keluaran panjangnya tetap atau fixed. Pesan atau message-nya, maka sembarang pesan M berukuran bebas dikonversi oleh fungsi hash H melalui persamaan H sama dengan H dalam kurung M. Baiklah, sampai di sini aja penjelasan codingan algoritma SH2 ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu materi implementasi algoritma SH2. Nah, implementasi algoritma SH2. Nah, di sini sudah saya siapkan sebuah gambar, yaitu bagian dari database, terdiri dari ID, nama, email, dan password. Nah, jika teman-teman agak teliti, maka ada yang berbeda teman-teman dari gambar ini. ID-nya, nama, emailnya itu biasa teman-teman. Tetapi kalau kita lihat pada passwordnya, ini merupakan huruf dan angka acak teman-teman. Biasanya kita tidak pernah membuat password seperti ini kan. Nah, kenapa password ini menjadi seperti ini? Itu karena telah dirubah menjadi fungsi hash. Nah, penggunaan dan penerapan SH2 ini contohnya adalah unique identifier dan terdapat pada password ini teman-teman. Yang ini. Yang berfungsi sebagai authentication. Fungsi hash pada dasarnya telah banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aplikasi. Seperti contohnya autentifikasi password teman-teman, autentifikasi keaslian file, autentifikasi tanda tangan, dan lain sebagainya. Kenapa fungsi hash ini bisa berfungsi sebagai autentifikasi? Nah, karena fungsi hash yang satu dengan fungsi hash lainnya itu tidak pernah sama. Contohnya saja adalah huruf ABC dengan huruf kecil semua, itu kalau dirubah menjadi fungsi hash, itu akan jauh sangat berbeda dengan huruf ABC, tetapi hanya yang besar. Kalau dirubah menjadi fungsi hash, itu keduanya sangat berbeda. Dan ini bukanlah, fungsi hash ini bukanlah, algoritma SH2 ini bukanlah sebuah enkripsi, karena dia tidak dapat dibalikkan teman-teman.
Jadi misalnya sebuah pesannya telah menjadi seperti ini, itu tidak dapat dikembalikan ke pesan sebelumnya. Jadi dia bukanlah sebuah enkripsi. Nah, implementasi algoritma SHA-2. Pada algoritma SHA-256, contohnya diambil message. Sebagai contoh adalah ABC. Nah, kita akan merubah sebuah pesan ABC, huruf ABC, semuanya kecil, menjadi sebuah fungsi hash nantinya, teman-teman. Nah, untuk diperoleh message digit ABC, dikonversi dulu bentuk binary sesuai dengan ASCII-nya. Apa itu ASCII? Adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Nah, di sini kita telah memperoleh pesannya yaitu huruf A, B, C dengan huruf kecil semua. Maka kita rubah ke bentuk heksadesimalnya. Kalau huruf A ini adalah 61, heksadesimalnya B62 dan C63. Selanjutnya kita rubah ke bentuk binary. Huruf A ini adalah binary-nya adalah 01100001. Huruf B 01100010. Huruf C 01100011. Nah, sebelum melakukan dua tahapan utama, maka akan dibangkitkan setiap nilai konstanta 64 bitnya. Nilai K akan bernilai tetap untuk proses apapun dengan nilai konstanta 0, 256, konstanta 1, 256, hingga konstanta K63, 256. Kemudian akan dibangkitkan nilai hash awalnya yaitu 8 baris 32 bit dari H0, H1, hingga H7. Kenapa tidak sampai H8? Karena kalau dihitung, 8 baris itu H0 ini dimasukkan dihitung. Makanya dari H0 sampai H7 saja. Nah, setelah nilai konstanta dan hash awal didapatkan, maka langkah selanjutnya dua langkah utama dalam pembentukan message digest. Pre-processing. Pertama yaitu padding. Padding adalah penambahan pesannya. Message ABC memiliki panjang message L sama dengan 24 bit. Gunakan persamaan L tambah 1 ditambah K sama dengan 448 mod 512. Untuk mencari nilai K-nya adalah banyaknya bilangan 0 selain dari bilangan 128 bit terakhir dari message, sehingga menghasilkan bilangan sebagai berikut. Nah, A, B, C ini adalah bilangan binary-nya, dan 100 sampai dengan 00 akhirnya, 423, itu menggunakan persamaan ini tadi, teman-teman. Nah, kemudian tambahkan 64 bit yang bernilai sebesar P yang ditulis dalam bentuk 64 bit. Nah, ini adalah tadi L sama 64 bit tadi. Kita tambahkan lagi hingga membentuk 64 bit. Yang B yaitu partisi message. Pada contoh kali ini hanya terdapat satu blok message 502 bit, 512 bit M1, yaitu yang ini tadi string huruf ABC binary-nya 1, ini 123 tadi, dan ini 64 bit tadi yang di atas. Itu ditambahkan lagi, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu perhitungan SHA-256. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, kita persiapkan penjadwalan pesannya, PT. Nah, di sini untuk T-nya lebih besar daripada 0 kurang dari 15, menggunakan rumus yang ini, MTI. Kalau untuk T besar daripada 16 dan kurang sama dengan 63, maka dia menggunakan ini, sigma 256, buka kurung WT kurang 2, ditambah WT kurang 7, ditambah sigma 0, 256, buka kurung WT dikurang 15, ditambah WT kurang 16. Nah, di sini adalah nilai M-nya, M01-nya,
yaitu sama dengan 61, 62, 63, 80 hingga M1 15-nya teman-teman. Nah, ini untuk mencari W16 message digits 16-nya itu sama dengan sigma 1256 buka kurung W16 dikurang 2 ditambah W16 dikurang 7 ditambah sigma 0256 buka kurung W16 dikurang 15 ditambah W16 dikurang 16. Nah, W16 sama dengan sigma 1 256 buka kurung W14 ditambah W9 ditambah sigma 0256 buka kurung W1 ditambah W0. Nah, perhitungan sigma 256 W1 dengan W1 sama dengan M1 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan sigma 1256 W14 dengan W14 sama dengan M1 sampai 114 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk sigma 0256X ROT R7X, ROT R18X, SH R3X, sigma 0256W1 sama dengan ROT R7 W1, ROT R18 W1, SH R3W1. Maka sigma 0256W1-nya itu tadi 0,0000000 dan untuk ROT R18-nya juga 000 juga, untuk SHR3-nya juga 000. Maka sigma 0256W1-nya yaitu 00 juga teman-teman. Jadi untuk W16-nya yaitu sama dengan tadi sigma 1256-nya W14 yang kita cari tadi ditambah W9 ditambah sigma 0256W1 ditambah W0-nya yaitu sama dengan W16 sama dengan 0. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 ada 8 dan ditambah 0 juga yang berjumlah 8 ditambah 0 lagi pada 8 ditambah 61, 62, 63, 80. Maka W16-nya adalah 61, 62, 63, 80. Perhitungan dilakukan hingga nilai W0, W1 sampai W63 terisi karena dia berjumlah 64 bit. Kenapa dia tidak sampai W64? Karena dia bukan dihitung dari W1 tapi dihitung dari W0. Nah, B. Inisialisasi 8 working variable A, B, C, D, F, G, dan H untuk MI dengan nilai hash awal. Nah, dalam inisialisasi nilai hash awalnya, yaitu untuk A sama dengan H0, I kurang 1, sama dengan H00, yaitu kalau huruf A itu 6A, 09E, 667. Kalau untuk B, yaitu BB, 67A, E85. Kalau untuk C, 3C, 6EF, 372. Kalau untuk D, A54FF, 53A. Kalau untuk huruf E, yaitu 510E, 527F. Kalau untuk F, yaitu 9B, 05688C. Kalau untuk G, yaitu 1F83D, 9AB. Kalau untuk A, yaitu 5BE0CD19. Nah, ini jangan sampai salah teman-teman, karena hurufnya kalau berubah dari huruf kecil menjadi huruf besar, nah itu sangat fatal akibatnya teman-teman. Nah, selanjutnya, lakukan iterasi dalam iterasi untuk T sama dengan 0 sampai 63. Nah, saat T-nya 0, T1 sama dengan H ditambah sigma 1 sampai 256, E ditambah CH EFG, ditambah KT256 ditambah WT. T2 sama dengan sigma 0 sampai 256, A ditambah MAJ ABC,
Maka sigma 0256A sama dengan ROT R2A eksklusif OR ROT R13A eksklusif ROT R22A. Sigma 256A sama dengan huruf DA 82799 untuk ROT R13-nya 333B504F dan untuk ROT R22-nya 27999DA8 sama dengan CE20B47E. Nah, sigma 256E sama dengan ROT R6E eksklusif OR ROT 11E eksklusif OR ROT 25E, maka itu nanti FD443949 4FEA21CA 87293FA8, maka hasilnya sama dengan 3587272B. Untuk CHEFG sama dengan, ini logikanya, maka E dan F eksklusif OR negasi E dan G. Nah, lakukan iterasi dalam iterasi untuk T sama dengan 0 sampai 63. Nah, CHEFG sama dengan 510E527F dan 9B 05688C eksklusif OR negasi 510E527F dan 1F83D9AB. Maka nanti hasilnya 1104400C eksklusif OR E818980 sama dengan 1F85C98C. Nah, untuk MAJ ABC itu algoritmanya sama dengan A dan B eksklusif OR A dan C eksklusif OR B dan C. Maka MAJ-nya untuk huruf ABC sama dengan 6A09E667 dan BB67AE85 eksklusif OR 6A09E667 dan 3C6EF372 eksklusif OR BB67AE85 dan 3C6EF372. Nah, kalau teman-teman bingung angka-angka ini dapatnya dari mana, angka dan huruf ini dapat dari sini tadi teman-teman, dari inisialisasi tadi, huruf A sampai huruf H tadi. Itu yang akan digunakan untuk iterasi ini. Nah, selanjutnya ini langkah yang tadi MAJ ABC tadi. 2A01A605 2808E262 3866A200 MAJ ABC-nya yaitu 3A6FN667. T1-nya maka sama dengan 5BE0CD19 ditambah 3587272B ditambah 1F85C98C ditambah 428A2F98D. Yang ini teman-teman ditambah 6162680 sama dengan 54DA50E8. Itu T2-nya CE20B47E ditambah 3A6Fe667 sama dengan 8909AE5. Sehingga T1 dan T2 saat T0-nya sama dengan nih. T1-nya 54DA50E8, T2-nya 8909AE5. Kemudian nilai 8 variabel tadi A, B, C, D, F, G, dan H baru pada T sama dengan 0. Nah,
Selanjutnya lakukan iterasi. Dalam iterasi for T sama dengan 0 sampai 63. A sama dengan G sama dengan 1F8 3D9AB, G sama dengan F sama dengan E sama dengan D ditambah T1, D sama dengan C sama dengan B, B sama dengan A sama dengan T1 ditambah T2. Maka lakukanlah langkah subbab C ini hingga T sama dengan 79. Perhitungan pada langkah subbab 2C ini memang banyak, dikarenakan langkah 2A, langkah 2B dilakukan hanya untuk mendukung langkah subbab ini, teman-teman. Yang 2C ini, yang banyak angka-angka tadi. Perhitungan nilai A, B, C, D, F, G, dan H akhir pada 7 plus T sama dengan 79. Nah, yang gede, highest intermediate ke I, HI, untuk setiap I pada blok pesan MI dengan jumlah blok contoh ini. Sama dengan 1, blok pesan ke I sama dengan 1. Nah, ini untuk mencarinya tadi, teman-teman. Huruf A, H0, 1, sama dengan A ditambah H1 kurang 10, sama dengan 506E3058 ditambah 6A 09E667, sama dengan BA 7816BF. Nah, ini dilakukan sampai hanya 17, karena ada 8 baris nantinya akan jadi, bukan 8 baris, 8, karena dia, ya betul, 8 baris 64 bit. Kan di sini ada 8 nanti, teman-teman. H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan H7. Ini dilakukan langkahnya, maka nanti fungsi S-nya akan didapat hasilnya kalau A itu BA7816BF. Maaf, itu bukan huruf A, itu adalah fungsi S keseluruhan. Jadi, walaupun berapapun hurufnya atau pesannya, maka nanti akan dirubah menjadi 8 string ini, teman-teman. Nah, jadi hasil perubahan dari kata ABC tadi akan berubah menjadi fungsi S sebagai berikut. Untuk H0N, H1N, hingga H7N. Maka akan terdapat 8 buah pesan nanti ya. Kalau ini kan untuk mencarinya. Nah, menjadi fungsi hash-nya yaitu 8 nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah fungsi hash untuk huruf ABC. Yaitu BA7816BF, 8F01CFEA, 41440D, E, 5DAE2223, B00361A3, 96177A9C, B410F6, 1, F20015AD. Nah, dan apapun kalau dirubah menjadi fungsi hash, dia akan menjadi 8 karakter seperti ini, teman-teman. Nah, jika kita merubah huruf ABC ini menjadi misalnya A-nya besar, jadi A besar BC, maka itu fungsi hash-nya sangat jauh berbeda, teman-teman. Maka itu dapat kita autentifikasi keasliannya. Misalnya kita ingin membedakan antara ABC kecil semua dengan A besar BC. Kita lihat fungsi hash-nya. Jika dia berbeda, maka dia tidak sama. Itu bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian tanda tangan, file. Maka file itu jika dirubah menjadi fungsi hash, maka dan jika ada file lain, kopiannya, atau yang palsunya, itu kita bandingkan fungsi hash ini, teman-teman. Jika sama maka dia asli, jika beda maka itu palsu. Nah, itu guna fungsi hash, teman-teman. Implementasinya. Nah, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leonitas Akbar. Dan cukup sekian, dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonitas Akbar dan saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya
Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma SHA-2. Nah, sebelum kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan SHA-2, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa penyebab dari tidak digunakannya lagi SHA yang sebelumnya. Nah, SHA-2 itu merupakan perbaikan atau penerus dari SHA-1. SHA-1 itu dengan panjang bit 160, sedangkan SHA-2 dengan panjang bit 256. Jika kita menjumpai keterangan SHA-256 bit, SHA-384 bit, atau SHA-512 bit, ini merupakan SHA-2 yang memiliki panjang bit yang berbeda. Nah, berikut ini adalah SHA yang ada sebelum SHA-2. Yang pertama yaitu SHA-0. SHA-0 merupakan versi asli dari SHA pertama yang diterbitkan pada tahun 1993. SHA-0 ini merupakan fungsi khas yang dibentuk dengan kekuatan algoritma 160 bit. Namun SHA ini ditarik dan tidak digunakan lagi karena banyaknya kelemahan utama yang dapat mengancam keamanan internet. Sayangnya tidak ada publikasi kelemahan apa saja yang dapat sehingga SHA-0 ini ditarik dan tidak dapat digunakan. Yang kedua itu SHA-1. SHA-1 ini menyerupai algoritma MD5 dengan kekuatan algoritma 160 bit yang dirancang oleh National Security Agency atau NSA, yang merupakan bagian dari Digital Signature Algorithm. SHA-1 ini menjadi standar keamanan pertama yang dirancang dan digunakan hingga akhir 2010. Setelah tahun 2010, para ahli keamanan kriptografi melakukan pengecekan kembali kelemahan SHA-1 dan melakukan pengembangan SHA-2. Lalu yaitu ketiga SHA-2. SHA-2 digunakan saat ini juga merupakan rancangan NSA. Algoritma ini secara bertahap menggantikan SHA-1 hingga saat awal 2020. Meskipun masih banyak server yang menggunakan SHA-1, namun kekurangan algoritma kriptografi masih menjadi masalah yang menjadikan tingkat keamanan tidak dapat mencapai sangat aman. SHA-2 memiliki dua fungsi khas, yaitu SHA-256 dan SHA-512. Kedua fungsi khas ini sebagian besar sama, namun memiliki ukuran blok kriptografi yang berbeda. SHA-2 juga memiliki beberapa pengembangan yang dikembangkan oleh pihak National Institute of Standards and Technology atau NIST dan National Security Agency atau NSA, menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan SHA-1. SHA-2 dipatenkan di Amerika Serikat dan dirilis di bawah lisensi bebas royalti oleh Amerika Serikat. SHA-2 saat ini terdiri dari beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, SHA-256 dan SHA-512. Yang kedua, SHA-224 dan SHA-384. Yang ketiga, SHA-512/224 dan SHA-512/256. Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa SANYEK harus melakukan transisi dari SHA-1 ke SHA-2. Sesuai aturan dasar keamanan, algoritma hashing mampu menghasilkan output yang unik untuk setiap input yang diberikannya, serta output tidak dapat dibalik karena fungsi harus bekerja satu arah. Sejak tahun 2005, para peneliti dan ahli algoritma menemukan kelemahan dari SHA-1, yaitu tabrakan karena adanya proses dua arah dan terjadi serangan. Dalam kasus tersebut, banyak input berbeda yang menghasilkan output yang sama. Hal tersebut menyatakan bahwa SHA-1 tidak lagi mampu memenuhi kriteria keamanan untuk membentuk intisari pesan yang aman secara kriptografis. Tabrakan akan selalu ada untuk setiap fungsi khas, karena input potensial tidak terbatas sementara output potensialnya terbatas. Dengan kata lain, fungsi khas adalah collision resistant ketika potensi tumbukan sangat rendah sehingga membutuhkan perhitungan jutaan tahun. Jadi meskipun tidak ada fungsi khas yang bebas benturan, beberapa di antaranya cukup kuat untuk dianggap resistif. Misalnya SHA-256.
Di antara berbagai algoritma SHA, kombinasi SHA-0 dan SHA-1 tidak lagi aman karena benturan. Saat ini grup SHA-2 dan SHA-3 lah yang tahan akan benturan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa SHA-2 dibuat untuk mengupdate kekurangan dari SHA-1 dan SHA-2 ini dapat digunakan untuk saat ini. Nah, selanjutnya barulah kita masuk kepada kelebihan yang ada pada SHA-2. Berikut ini kelebihan-kelebihan pada SHA-2. Yang pertama yaitu mengatasi tabrakan dan serangan karena adanya proses dua arah. Yang kedua, memiliki tingkat bit yang tinggi yaitu 256 untuk mendapatkan konfigurasi sertifikat SSL. Yang ketiga, nilai hash yang lebih besar memberikan keamanan yang besar. Yang keempat, dapat digunakan untuk menghitung nilai message digest di sebuah pesan. 5. Preprocessing pada SHA-256 dilakukan dengan menambahkan bit pengganjal, membagi-bagi pesan dalam blok berukuran 256 bit, dan terakhir menginisialisasi nilai hash awal. Selanjutnya itu kita bahas mengenai kekurangannya. Dari beberapa kelebihan di atas menunjukkan bahwa SHA-2 ini cukup aman karena sangat meningkatkan jumlah bit, terutama untuk 256 dan 512, di mana itu sangat aman. Tetapi ada juga kekhawatiran metode ini dapat rusak atau mungkin ada kelemahan pada SHA-2 ini. Maka dari itu ada yang namanya kompetisi hash. Kompetisi hash SHA adalah proses terbuka di mana NIST mendefinisikan fungsi hash standar baru, standar untuk pengguna federal Amerika Serikat, tetapi hal-hal sedemikian rupa sehingga mungkin akan menjadi di seluruh faktor dunia. Proses ini dimulai pada tahun 2007 karena dikhawatirkan SHA-256 akan segera rusak atau melemah karena memilih dan menentukan primitif kriptografi membutuhkan waktu. NIST memulai proses SHA-3 dengan niat yang tidak terucap tetapi dipahami dengan jelas untuk menemukan pengganti SHA-2. Akan tetapi setelah melakukan percobaan dan pencarian mengenai kekurangan dari SHA-2, ternyata malah terbukti bahwa SHA-2 ini lebih kuat dari yang diharapkan. Ada kecurigaan bahwa SHA-256 tetap tidak terluka karena semua peneliti sibuk bekerja pada kandidat SHA-3. Bagaimanapun dengan SHA-2 DOM yang tampaknya ditunda tanpa batas waktu, NIST mengubah tujuannya. Itu alih-alih memiliki pengganti, mereka mendefinisikan rencana cadangan, yaitu seperti fungsi yang dapat disimpan dalam lemari kaca. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi Secure Hashing Algorithm 2 atau SHA-2. Semoga penjelasan kami dapat memberikan pemahaman yang baru untuk yang menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.